Halo teman-teman Politik Guru, kembali lagi bersama saya Ratri Istania. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang stimulus atau apa? BLT di Indo tanggal ya. 15 Bantuan tanggal 15 paling lambat harus udah masuk semua. bantuan langsung tunai 15 Januari di Amerika Serikat karena terkait dengan pandemik COVID-19. Nah, stimulus yang sekarang ini itu stimulus seri kedua. Seri pertama itu sudah diluncurkan kalau nggak salah pada awal-awal pandemi ya. Pada awal pandemi itu bulan Maret kalau nggak salah deh. Stimulus ini diperuntukkan untuk menolong mereka-mereka yang terdampak ekonomi, terutama mereka-mereka yang karena pandemi harus dirumahkan istilahnya karena ini terutama karena sudah sulit orang keluar dan pekerjaan pun toko-toko ditutup, perkantoran pun ditutup. Pemerintah Trump dalam hal ini meluncurkan paket bantuan. Paket bantuan ini untuk mereka yang berpendapatan kalau nggak salah berapa 75.000 di bawah 75.000 US dollar satu kepala akan mendapatkan mereka mendapatkan 1.200 per kepala. itu yang awal. Kalau misalnya suami istri bekerja, mereka akan dapat dua kalinya 2.400 dan per anak itu dihitung $500. Persyaratannya untuk mendapatkan itu mereka harus Filing tax, mereka harus lapor pajak. di trackingnya dari laporan pajak tahun lalu. Nah, di trackingnya ini kebijakan yang mengelola itu adalah IRS ya, Internal Revenue Service. Itu istilahnya lembaga pajak lah, kantor pajak. Itu mereka yang mereview siapa-siapa saja yang sudah membayar pajak. Dari situ mereka bisa lihat identifikasi kita di track sudah bayar apa belum. Mereka-mereka yang memilih untuk biasanya tuh kalau pajak ada refund ya. Refund itu Jadi dong, ini aja jelasin sedikit tentang sebagai orang yang tinggal di Amerika. Oh iya. Ceritanya harus dirunut ke belakang dulu ya. Jadi begini, kalau di Amerika itu tiap-tiap yang kerja dan mereka yang punya identitas legal untuk tinggal di Amerika ya, terlepas dia memang warga negara Amerika atau seperti saya misalnya, saya itu bukan warga negara Amerika tapi tinggal di sini dan ada pemasukan misalnya gitu. Nah, kita itu wajib untuk melaporkan pajak. Nah, ketika melaporkan pajak, kita itu ada identitas. Identitas yang digunakan pertama itu adalah namanya SSN ya, Social Security Number. Itu satu. Tapi untuk mereka yang tidak punya Social Security Number, ada identitas lainnya, yaitu ITIN. Singkatannya apa lupa itu. Coba cari ya, bentar ya. ITIN. Oke. Individual Taxpayer Identification Number. Nah, dari situ kita bisa memfiling tax kita. Tax itu biasa kayak di Indonesia, setiap habis tahun anggaran kita habis akhir tahun ya, kita harus menghitung Januari awal Januari sampai Desember akhir. Nah, gaji itu yang kita laporkan dan per Januari kita mulai sudah bisa memfile tax kita hasil pendapatan yang didapatkan tahun sebelumnya. Nah, itu. Nah, jalan ceritanya stimulus ini karena memang ini kebijakan yang luar biasa di saat pandemi, mereka-mereka yang bayar tax lah yang akan
mendapatkan stimulus, tapi penghasilan harus jelas di bawah 75.000. Nah, cara pembayarannya stimulus per tahun. Cara pembayaran stimulus ini itu bisa dua cara. Pertama adalah langsung direct deposit melalui akun bank ya, nanti langsung masuk ke tabungan kita. Atau yang kedua adalah kalau mereka tidak memilih direct deposit, pembayar pajak itu akan mendapatkan cek. Cek itu biasanya lebih lambat dari direct deposit. Nah, gunanya direct deposit itu, kalau pembayaran pajak biasa itu, kita kalau bayar pajak ada namanya refund. Nah, refund itu tergantung besar kecilnya pajak yang kita bayarkan. Kalau misalnya refund itu artinya ada kelebihan ya pembayaran. Selisih. Artinya kita bayar pajaknya sepatu, ternyata setelah dihitung-hitung, ternyata ada kelebihan dan kembalikan kepada si pembayar pajaknya. Nah, itu gunanya punya akun. Nah, pembayaran fase pertama ketika di awal pandemi tadi sudah dijelaskan, itu kalau misalnya satu orang itu 1.200. Nah, stimulus yang berikutnya nih, yang kedua dan hampir itu kemarin itu perdebatannya iya apa enggak dapat gitu, karena ini terkait dengan politik, dan politik itu politik pilpres juga, artinya sangat sangat sensitif sekali perdebatannya, juga menjelang warga Amerika itu masa liburan Christmas dan pergantian tahun. Banyak di antara warga Amerika Serikat sudah frustasi karena banyak dari mereka tidak bisa makan loh. Artinya stimulus itu betul-betul ditunggu. Tapi perdebatan yang terjadi di Kongres pada akhirnya ini bipartisan ya. Bipartisan itu antara Demokrat dan Republikan akhirnya sepakat untuk mengeluarkan stimulus kedua, menyetujui stimulus kedua, tapi jumlahnya lebih kecil dari stimulus pertama. Berapa itu ya? 600 per kepala. Setengahnya dari yang pertama digelontorkan. Jadi 600 per kepala. Kalau dalam satu rumah pajaknya itu filingnya joint suami istri, mereka akan dapat 1.200 gitu. Nah itu anak. Ditambah anak ya. Anak tuh berapa sih? 600 ya. Sama. 600 ya. Mereka dapat 600, dan ini ya syukur ya, maksudnya walaupun kecil tapi ada. Walaupun banyak sekali di luar sana yang bilang ini nggak cukup lah, dan paling nggak 2.000 lah gitu kan. Tapi ya di sini juga kayak di Indonesia mungkin jadi bahan gorengan gitu loh, antara jumlah kecil atau besarnya dikait-kaitkan dengan politik. Donald Trump mengatakan dia tidak setuju tadinya dengan 600 karena dia bilang terlalu kecil, tapi tidak diperjuangkan juga sebelumnya, dia pengen 2.000. Padahal di perdebatan di Kongres juga tadinya memang pengen 2.000, tapi pada akhirnya kan bipartisan, hasilnya kesepakatan harus dari dua partai. Akhirnya keluar 600. Ini nggak tahu akan ada lagi atau enggak. Tapi yang jelas di Amerika Serikat ini mereka-mereka yang bekerja, walaupun mereka bekerjanya tidak kantoran ya, artinya independent kontraktor, seperti misalnya supir Uber atau mereka yang kerja di sektor yang informal gitu, itu kalau berhenti kerja bisa nge-apply namanya unemployment insurance benefit. Itu bisa, itu untuk menjaga orang kalau masa bukan pandemi, ketika baru berhenti dari kerja dan kosong, dalam waktu kosong itu dia masih berusaha untuk apply pekerjaan baru, disupport oleh state. Nah, itu kebijakannya tiap state. Subsidi ya jadinya. Jadi disubsidi supaya paling nggak mereka bisa makan lah, nggak keleleran di jalan. Itu. Nah, masa pandemi ini unemployment benefit itu disesuaikan dengan kebutuhan masa pandemi. Ada namanya The CARES Act, itu ditandatangani menjadi hukum
pada tanggal 27 Maret 2020. Itu memberikan kemampuan atau otoritas kepada negara bagian untuk memperpanjang unemployment benefit buat mereka-mereka yang tergolong sebagai independent kontraktor, bukan pekerja biasa. Nah itu istimewanya. Prosesnya dapat unemployment benefit tuh kemarin gimana ya? Nah, ada setelah kita misal kan COVID banyak yang di PHK. Nah, abis itu pegawainya ngapain? Dia lapor ke di sini tersedia website yang setiap state itu mereka punya sendiri, dikelola oleh setiap state, bisa untuk meng-apply. Nah, contohnya kalau di Illinois itu IDES ya. Itu apa namanya? Website yang bisa untuk meng-apply. Ada macam-macam persyaratan yang harus dilengkapi, antara lain memiliki Social Security Number, kemudian juga driver's license atau state ID, KTP sama SIM. Juga harus jelas bagaimana status pekerjaannya 18 bulan terakhir. Illinois Department of Employment Security. Nah, itu yang di Illinois. Sedangkan di negara bagian lainnya ada masing-masing namanya ya. Nah, employment history itu memuat tadi nama siapa yang merekrut atau bosnya namanya siapa, kapan dimulai kerjanya, kemudian kapan terakhir bekerja, kemudian berapa hari bekerjanya orang yang meng-apply tersebut per minggu. Nah, kalau punya anak bisa juga mengklaim karena punya kebutuhan yang tambah karena anak, dia bisa juga meng-apply. Dapat uangnya disesuaikan dengan pendapatannya? Kayaknya begitu ya, sesuai pendapatannya dan jumlah hours-nya ya, jumlah jam bekerjanya. Jadi misalnya dia nominalnya sekian, dapatnya nggak full, dapatnya berapa persennya gitu ya? Iya, ini pas saya cari di sini nggak tahu berapa persennya, tapi itu nggak dapat full. Dan setelah itu prosesnya setelah itu direct deposit juga kan? Dia bisa masuk ke bentuknya kayak kartu debit, bisa satu itu, atau dua memilih untuk direct deposit, itu bisa langsung ke bank yang kita punya atau kita tuju. Dan itu harus verifikasi dulu, jadi nggak langsung diiyakan, karena harus diverifikasi kredensialnya dulu. Ini ya, tempat kerjanya juga. Tempat kerjanya dicek di sana, nanti si bosnya nanti entah ditelepon ya kalau nggak salah ya. Ditelepon atau di email, nanti dia harus kirim verifikasi itu, baru nanti IDES itu nanti dia yang akan menyampaikan bahwa sudah terverifikasi, dan nanti baru lagi ada proses berikutnya, uangnya dikirim. Tapi itu kan harus ini ya, apa sih kalau di Indonesia, dinas ketenaga kerja kali ya? Bisa dinas ketenaga kerjaan. Tapi jangan senang dulu, karena ini proses ini juga harus diulang ya. Setiap report lah. Kita harus report bahwa kita tidak bekerja. Nanti setiap 2 minggu, kan kalau di Amerika kan rata-rata pembayaran itu kan tiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu tuh nanti orang-orang yang yang nggak punya kerjaan saat pandemi itu, dia dapat subsidi, terus nanti setiap 2 minggu dia lapor lagi, saya masih belum kerja, atau saya udah nyoba kerja kemana aja, tuh di situ ada laporan. Kalau misalnya sudah kembali bekerja, itu harus jujur, harus bilang bahwa sudah kembali bekerja. Dan lagi pula kan ke tracking dari Social Security number-nya dan pajaknya pas dilapor tiap tahun itu. Pokoknya jangan iseng lah. Sistemnya terintegrasi di sini. Ya, itu kalau untuk soal
kemudahan-kemudahan di saat pandemi. Dan satu lagi bantuan juga ada yang namanya SNAP ya, untuk keluarga-keluarga yang apa sih namanya itu? Nama ininya sih, nama yang terkenalnya sih food stamp. Food stamp, ya. Food stamp ini diberikan pada keluarga-keluarga yang berpenghasilan ada tertentu tuh penghasilannya, nggak boleh sembarangan. Kalau 4 anggota keluarga itu paling enggak pendapatannya harus di bawah 45.000 ya kalau nggak salah ya. Ya, karena per bulannya hitungannya 3.600 lah per bulannya, yaitu keluarga dengan 4 anggota keluarga itu yang bisa di bawah itu ya kualifikasi untuk mendapatkan bukan BLT, apa sih, subsidi food stamp. BLT ini apa Raskin. Di Indonesia Raskin kali. Kalau di sini itu food stamp itu bisa berupa bantuan cash, bisa berupa memang betul-betul ya food stamp, betul beli makanan. Pandemi juga udah ada. Iya, itu program pemerintah yang disupport oleh federal dan state. Gitu. Jadi kalau orang di bawah garis kemiskinan, kita lapor, itu dapat yaitu food stamp itu SNAP kalau di Illinois. Nah, saat boleh itu bisa cash, bisa bentuknya yang sudah masuk seperti kartu kredit. Tinggal dibelanja. Tinggal dibelanja ini. Tapi hanya boleh buat belanja bahan mentah, nggak bisa buat beli pizza atau McDonald. Nggak bisa. Itu buat belanja bahan-bahan makanan lah. Bahan mentah. Terus saat COVID pandemi kemarin itu food stamp ada kebijakan yang bedanya nggak? Apa tetap sama nominalnya? Oh, itu kurang paham ya. Bisa kita tengok dulu kali ya kebijakan SNAP pandemi. Coba kita lihat untuk di Illinois. Oke. Dan itu kan juga. Oh, tapi ini ya, apa sih namanya? Ternyata pada masa pandemi, terutama karena SNAP ini kan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang secara ekonomi. Dan kurang secara ekonomi itu terdampaknya itu terutama untuk anak-anak. Karena mereka kan sekolah ya. Nah, tapi masa pandemi ini aplikasi baru untuk SNAP itu harus diperbaharui setiap tahun. Tiap 3 bulan. Nah, 3 bulan report. Dalam 1 tahun itu berarti ada beberapa kali, 2 kali lah paling nggak itu report itu kalau nggak salah ya. Nah, karena ini targetnya supaya anak-anak tidak kurang gizi dalam satu household atau rumah, tapi tidak ada perpanjangan baru untuk SNAP itu pada masa pandemi. Yang dilakukan oleh pemerintah lokal terutama adalah mereka memastikan bahwa keluarga itu kebutuhan makanannya cukup, terutama untuk anak-anak sekolah. Dibuka tempat-tempat pengambilan makanan gitu loh. Mereka men-setting bersama community untuk anak-anak itu terjamin makan pagi, makan siang dan sore mereka. Oh, jadi jumlahnya nggak ditambahin, tapi karena biasanya setiap 3 bulan itu para keluarga miskin harus lapor ininya ya, lapor keuangannya, dia dapat gaji berapa, masih tergolong miskin atau enggak. Nah, karena COVID ini itu dibablasin, jadi nggak usah lapor, tapi akan diisi terus itunya, nominalnya. Aplikasinya sama, tapi udah nggak ada untuk tahun. Nggak ada aplikasi baru. Nggak ada aplikasi baru. Nggak ada aplikasi baru, tapi nggak lapor juga, akan terus diisi. Jadi dipastikan yang sebelumnya udah dapat tetap dapat, nggak akan diberhentiin tengah jalan gitu. Sama itu ya, yang di sekolah-sekolah dikasih makanan itu. Makanan, iya, mereka dikasih suplai makanan. Itu sih kayaknya ya itu, tapi tidak sama ya setiap negara bagian itu karena tergantung siapa di situ yang pengambil kebijakannya. Ini ya
Ini Ini karena kita kita tinggal tinggal di di Illinois. Illinois. Ya, kita tinggal di Illinois seperti itu. Juga masalah Medicare, misalnya Medicare itu insurance ya. Masalah insurance juga itu dibebaskan untuk orang-orang yang mendapatkan insurance, untuk orang yang berpendapatan kurang itu, eh, kalau nggak salah tidak perlu, biasanya kan harus apa namanya, memperbaharui aplikasi. Ini juga dibebasin. Tidak ada lagi apa namanya, harus nominal yang harus dibayarkan misalnya gitu. Itu sih ya cerita sekitar Tapi ada di subsidi pada masa pandemi. tapi tetap ada itunya juga kok. Ada apa ya? Di samping ke datanya sudah terintegrasi dengan IRS dan apa namanya, dengan gaji kita yang terus setiap kita gajian itu dilapor sudah ke pajak dilapor, terus dipotong, itu kan itu semua terintegrasi. Tapi pas waktu apa namanya ini kemarin di TV sih ada beberapa tetap kok ininya kendala-kendalanya, kayak misalnya ada orang yang nggak dapet gitu loh, nggak masuk ke rekeningnya. Tapi itu penyebabnya juga bisa gara-gara misalnya dia ganti bank yang dilaporin. Dan ada juga ini kejadian di tempat kita, kan kita tinggal nih di apartemen ya, punya tetangga. Ternyata ada cek yang datang dialamatkannya tidak ke penghuni yang ada di sekarang ini. Mungkin penghuni yang lama, tapi itu cek ini bantuan. Lucu Cek juga. bantuan masuk ke mailbox kita. Masuk ke mailbox kita gitu. Itu lucu juga. Ya di sini saya konfirmasi ke bawah, nggak ada yang namanya itu kan. Terus tetangga atas gimana gitu kan. Ternyata juga nggak ada yang namanya itu. Terus gimana? Ya ini harus kembalikan lagi kemana? Ke post office nanti biar mereka yang urus. Ini orang tidak ada tinggal di tempat ini. Dan ada juga itu cerita-cerita lucu seputar itu juga. Misalnya yang sudah meninggal tapi masih dapat gitu. Tapi kan nggak bisa diuangin juga orangnya udah meninggal. Nah, tapi berarti kan sesempurna-sempurnanya sistem ada juga yang masih ada celahnya. Ada orang yang nggak dapet, terus ada orang yang itu ganti alamat gitu. Tapi secara general sih sistemnya bagus, dan ya itu sistem perpajakannya, datanya bagus, ya orang bisa dapet. Iya. Dan ada lagi kan perkembangan baru, karena yang paling ditakuti itu warga Amerika nggak punya rumah kan, nggak punya tempat tinggal. Karena misalnya kalau kebanyakan yang tinggal di apartemen, kan landlord atau yang punya apartemen itu bisa karena nggak bisa bayar, akhirnya ditendang keluar. Nah, banyak sekarang diperbarui lagi perjanjiannya bahwa dibebaskan. Jadi yang tidak bisa bayar bisa tinggal lagi di tempat yang sama. Dan itu disubsidi si landlordnya oleh pemerintah gitu. Ada itu nggak sih? Pernah dengar ada bantuan langsung untuk COVID tapi dalam bentuk sembako nggak sih di Amerika? Kayak di negara lain tuh kan ada tuh yang ngirim bantuan, pemerintahnya ngadain bantuan COVID tapi dalam bentuk sembako. Di Amerika ada nggak sih? Ada, jangan salah, Amerika juga mirip kalau soal susahnya kayaknya. Bedanya, nah bantuan-bantuan model sembako kayak begitu yang isinya ya kalau di Indonesia kan beras segala macam, di sini pasta mungkin gitu kan, atau mereka senang makan bean atau kacang-kacangan tuh ada di kaleng-kaleng itu, sereal, susu, telur. Itu pemerintah yang menyediakan. Selain juga community juga menyediakan. Maksudnya mereka bekerja sama ya, tapi pemerintah itu kayak food bank gitu kan ada. Nah, tapi yang berita daerah. Tapi lucunya sih memang kalau di Indonesia orang ngantri kan jalan kaki gitu ya.
Kalau di sini yang ngantri tuh pakai mobil-mobil bagus gitu. Jadi orang kadang-kadang kalau misalnya bukan penduduk di Amerika yang merasakan kayak apa susahnya begitu hidup di Amerika, kalau lihat dari TV aja, misalnya dari Indonesia lihat di TV, lah itu yang ngantri untuk dapat BLT atau dapat sembako, kenapa mobilnya bagus-bagus ya? Nah itu ya nggak bisa jadi ukuran. Mobil-mobil itu nggak bisa jadi ukuran orang itu susah apa enggak di Amerika sekarang ini, gitu. Karena begitu bisa nyicil dan segala macam jenis pembiayaan di sini leasing itu bisa aja gitu loh. Maksudnya jangan jadikan itu ukuran gitu loh, gitu. Oke, ya cerita-cerita tentang subsidi di kala pandemi.